Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifal Gunadi dari PTK kelas PTKA dengan NIM 200209502101. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pembelajaran saya atau tugas evaluasi pembelajaran tentang studi kasus yang saya dapat. Pertama, abstrak. Saya akan menjelaskan tentang abstrak dulu. Di sini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gagasan Merdeka Belajar secara filosofi, tidak hanya berfokus pada mengatasi persoalan secara teknis dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini perlu dilakukan upaya tidak sekedar terjebak dalam tafsiran keuntungan instrumental dari pendidikan, tetapi juga untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dalam masyarakat demokratis. Penelitian ini dilakukan dengan metode refleksi kritis dan fenomenologi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tafsiran baru atas Merdeka Belajar dapat dilakukan dengan memperluas gagasan itu sebagai upaya pembentukan individu agar mampu merefleksikan kehidupannya sendiri dan menjadi warga negara yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya di tengah keberagaman dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, Merdeka Belajar perlu dilengkapi dengan konsep pendidikan demokratis yang berhubungan dengan reproduksi sosial secara sadar seperti yang dikemukakan oleh Amy Goodman, di mana di dalamnya terkandung pembagian otoritas dan dua prinsip pembatasan, yaitu prinsip non-represi dan prinsip non-diskriminasi dalam pendidikan. Kedua itu pendahuluan. Dalam konteks pendidikan nasional, Indonesia telah mempunyai landasan yang jelas dan kokoh, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pasal 31 Undang-Undang 1945 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2, setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal itu menunjukkan bahwa kita menyadari bahwa semua bentuk pendidikan, baik yang formal, informal, dan non-formal, mempunyai peran penting dalam memastikan terjaganya martabat kemanusiaan secara individual dan sebagai motor transformasi bagi masyarakat dan bagi negara dan masyarakat. Penelitian ini merupakan sebuah analisis filosofi atas masalah aktual terkait dengan pendidikan nasional dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan gagasan Merdeka Belajar yang diperluas tafsirannya. Metode yang digunakan secara umum adalah refleksi kritis dengan prinsip kerja sebagai berikut. 1. Deskripsi atas persoalan dengan detail-detailnya. 2. Memeriksa persoalan tersebut dalam konteks akademik, khususnya ilmu filsafat. 3. Menyediakan analisis mendalam terkait dengan persoalan tersebut. 4. Menyampaikan apa yang telah pelajari setelah analisis. Dan 5. Menjelaskan bagaimana persoalan yang dianalisis tersebut berguna ke depannya. Hasil dan pembahasan yaitu ada dua, yaitu pertama, Merdeka Belajar sebagai pendidikan demokratis, dan kedua, pembagian otoritas dan prinsip-prinsip pembatasan dalam pendidikan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan relevansinya bagi konteks pendidikan nasional kita adalah gagasan Merdeka Belajar perlu diperluas juga untuk mencakup pendidikan demokratis didasarkan pada landasan pembagian otoritas dan pembatasan yang di dalamnya mengandung prinsip non-represi dan prinsip non-diskriminasi. Hal ini diperlukan supaya gagasan Merdeka Belajar tidak sekedar terjebak di dalam tafsiran pengerdilan pendidikan dalam keuntungan instrumental semata. Sekalipun memang hal itu diperlukan juga, dengan demikian kita bisa melihat bahwa Merdeka Belajar bukan hanya dibutuhkan untuk menghadapi tantangan praktis, tetapi juga dan upaya reproduksi sosial secara sadar dalam kehidupan masyarakat demokratis, khususnya Indonesia, dalam upaya di mana mewujudkan cita-cita bersama sebagai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Demikian hasil presentasi saya.
Saya kira dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.